Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Tidak terasa, kita sudah memasuki akhir dari bulan Februari 2022. Sekali lagi, kita menerima undangan Tuhan untuk datang berkumpul, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang berharga ini untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau minta tolong dengan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini sekali lagi Tuhan izinkan kami boleh beribadah, menerima undangan Tuhan untuk datang hari ini. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan berdoa kami bisa dekat dengan Tuhan, dengan belajar firman Tuhan kami bisa tahu kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan undangan ini. Kami berdoa, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Udara yang Tuhan berikan dengan gratis, kita bisa bernafas. Matahari yang bersinar menyinari bumi, memberikan terang dan kehangatan. Hujan yang turun, membasahi bumi, menyirami tanaman. Terlebih, anugerah terbesar yang Tuhan berikan untuk kita semua. Apa itu? Kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus datang untuk kita semua, Dia mati untuk menebus dosa kita. Apa yang dapat kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Kita tidak dapat membalasnya. Namun, saat ini kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang selalu menolong hidup kita. sudah lewat. Tetapi berita Natal tetap adalah kabar yang indah sepanjang masa. Kabar tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan kita
manusia berdosa. Cerita inilah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tugas kita adalah sebagai pembawa kabar berharga itu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya Malak menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya Malak menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya Malak menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Alkitab berisikan firman Tuhan. Namun sayang, masih banyak orang yang tidak menghargai firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang bernilai dan berharga. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Tidak tertarik pada Alkitab, malas untuk membacanya dengan berbagai alasan. Di dalam Alkitab, hal mengenai kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Bagaimana kita mendapatkannya? Dengan mengasihi Tuhan dan belajar firman Tuhan, kalian akan mendapatkannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
Aduh, ini bagusan untuk anting apa kalung ya? Tapi kalau untuk anting cuma satu, kayaknya untuk kalung aja deh. Udah saatnya ketemu anak-anak. Hai anak-anak, shalom. Wah, gara-gara persiapan firman Tuhan hari ini nih, Lose jadi ada pengetahuan baru nih. Mau bagiin nih ke kalian. Ternyata ya, mutiara itu banyak macem loh. Ada mutiara air tawar nih, kayak yang Lose pakai di telinga Lose nih di anting. Cuman ternyata yang mahal itu mutiara air laut. Karena ya ternyata mutiara air laut itu ya, wah bukan hanya perlu tahunan untuk jadi mutiara, tapi juga mempertaruhkan nyawa penyelamnya loh. Mesti masuk ke ratusan meter di bawah laut untuk mendapatkan kerang yang memiliki mutiara ini. Lose jadi ketika mempersiapkan firman Tuhan ini jadi Lose berharga di mata Tuhan dan Tuhan adalah harta terindah yang kita miliki. Namun sebelum kita lebih jauh, kita doa dulu yuk. Karena firman Tuhan tanpa Tuhan yang menyingkapkan kepada kita, kita tetap nggak ngerti. Untuk itu kita minta pertolongan Roh Kudus. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kembali lagi melawat kami, menjenguk kami dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan, hati kami Kau pulihkan, Kau bersihkan supaya firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan dapat tumbuh menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini, kami serahkan waktu ke depan kepadamu. Singkapkan kepada kami Tuhan apa yang mesti kami taati dan kami pelajari. Dan simpan dalam hati kami, pikiran kami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, seperti yang kalian ketahui, selama Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dia bukan hanya melakukan banyak mukjizat, tapi Tuhan Yesus juga mengajar. Nah, Tuhan Yesus nih mengajar banyak orang dengan berbagai kalangan. Wah, dengan kalangan yang rendah pendidikannya, tinggi pendidikannya. Wah, gimana ya mengajarnya dengan grup-grup yang berbeda ini? Adik-adik, Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Perumpamaan itu kisah yang sederhana yang terjadi sehari-hari yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan tentang Tuhan dan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran. Adik-adik, dalam perjanjian baru nih, pengetahuan nih, tercatat 39 perumpamaan dan 7 diantaranya itu tentang kerajaan Allah. Wah, kerajaan Allah, kerajaan sorga ada 7. Itu menyatakan betapa pentingnya tentang kerajaan Allah ini, kerajaan sorga ini. Kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu apa ya? Tempat di mana Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan yang menjadi rajanya. Dan di mana ada warganya, pastinya orang-orang yang taat dan percaya dan menerima dia sebagai raja. Jadi kerajaan Allah nih, kerajaan sorga bukan hanya tempat yang nanti kalau kita orang-orang percaya udah selesai tugas di dalam dunia, meninggal terus kita nikmati di sorga bersama Tuhan. Bukan, tapi kerajaan Allah itu adalah Tuhan yang menjadi raja. Dan itu bisa terjadi saat ini di dalam hatimu, dalam kehidupan kita saat engkau menjadikan Tuhan raja. Tapi ya banyak orang yang gak ngerti tentang hal ini. Banyak orang yang gak tahu. Makanya Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Wah, perumpamaan itu yang dipakai, ayo sama-sama buka di Matius 13 ayatnya ke-44 sampai 46. Dicatat ya, atau dibuka nih, ditandain. Di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Wah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan perumpamaannya ini? Wah, adik-adik. Jadi dibilang katanya nih, kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang, lalu ditemukan orang, lalu dipendam lagi. Lalu dia menjual semua hasilnya, lalu membeli ladang itu dan mengambil harta terpendam itu. Adik-adik, zaman dulu nih ya, belum ada tuh Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, belum ada bank. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya, yang hartanya banyak?
mereka memendamnya ke dalam tanah. Wah, seiring berjalannya waktu, bisa jadi orang itu meninggal atau melupakan harta terpendam. Karena tidak ada surat-surat kayak sekarang, gak ada nomor rekening. Jadi siapa yang menemukan harta itu bisa menjadi pemiliknya. Zaman itu begitu adik-adik. Jadi makanya tuh terkenal kan peta harta karun. Nah, karena dulu kebudayaannya begitu, Tuhan Yesus pakai untuk menceritakan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Saat orang itu sedang menggali, dia menemukan sesuatu yang berharga. Iya, harta terpendam. Lalu disimpan lagi dan ditinggalkan, dia jual semuanya. Waktu dibilang jual semuanya, rumahnya, hartanya, semuanya. Lalu membeli ladang itu. Sehingga harta terpendam itu menjadi miliknya. Itulah betapa berharganya relasi dengan Tuhan. Kerajaan itu kan seperti Laus tadi bilang, relasi antara Tuhan sebagai Raja dan anak-anaknya, orang percaya. Penting, berharga sekali sehingga orang itu meninggalkan semuanya. Yang kedua yang dipakai, yang tadi Laus bilang tuh, mutiara. Wah, adik-adik, di ayat sebelumnya, sesudah tentang ladang itu dikatakan bahwa pedagang ini, wah, dia sudah mengerti tentang mutiara-mutiara di dalam dunia. Karena dia matanya sudah terbiasa tuh. Biasanya mereka mengeker di atas matahari, di bawah matahari dilihat. Jadi tahu mana mutiara yang berharga. Setelah dia melihatnya, dia melihat mutiara yang sangat berharga. Belum pernah dia lihat sebelumnya. Adik-adik, waktu zaman itu belum ada alat selam. Jadi nyelam pakai terus masuk ke dalam laut mencari mutiara. Zaman itu, zaman Tuhan Yesus, untuk mencari mutiara ini orang harus benar-benar tahan napas. Ayo, tahan napas berapa detik? Bisa habis napas. Punya resiko mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan mutiara ini. Sehingga mutiara yang mahal ini adik-adik adalah mutiara yang berharga karena ada resiko nyawa, ada pertaruhan nyawa dari penyelam itu. Lalu pedagang ini ya melihat yang bagus, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia jual juga semuanya, dia tinggalkan semuanya, lalu dia membeli mutiara itu. Nah adik-adik, dari kisah ini apa yang kita pelajari? Ayo, apa yang kita bisa kita pelajari? Nih, satu, taruh dalam hatimu. Taruh dalam hati bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah harta yang diberikan. Anugerah. Kerajaan surga itu anugerah. Tadi yang nyari di ladang, dia nggak sengaja loh nemuin, dapat tuh keuntungan besar. Begitu juga dengan pedagang itu. Dia tidak mencari-cari, menemukan. Tuhan menyingkapkan kepada mereka harta yang berharga, mutiara yang berharga. Jadi kerajaan Allah itu anugerah. Bukan karena kita cari ya. Tetap kerajaan Allah itu adalah hadiah dari Tuhan. Nah adik-adik, yang kedua, kerajaan Allah itu iya anugerah. Kamu dan aku punya tempat di sorga. Nanti setelah kita selesai tugas kita dalam dunia, kita akan pergi ke surga bersama Tuhan. Tapi kerajaan Allah itu adik-adik bisa kita nikmati sekarang. Makanya pedagang itu meninggalkan semuanya, menjual semuanya. Semua kesenangan yang dulu ditinggalkan. Adik-adik, kamu mau kan menikmati Tuhan yang menjadi raja saat ini dalam hidup kamu? Dia adalah raja loh. Dan dia mau menguasai hidup kamu karena dia tahu yang terbaik. Lause sih mau menyerahkan hidup Lause kepada Tuhan. Karena kerajaan Allah itu ya adik-adik. Kerajaan Allah itu yang kedua ini mesti taruh dalam hati. Adalah mengorbankan semuanya untuk menikmati saat ini. Adik-adik, siapa raja dalam dunia kamu saat ini? Games, handphone,
nggak bisa tinggal dalam dunia kalau tanpa handphone. Adik-adik, mana yang lebih berharga? Merenungkan firman Tuhan, apa menghabiskan waktu dengan main game? Masa nggak tahu siapa raja dalam hidup kamu? Betapa dia berharga betapa dia berharganya dalam hidup kamu. Adik-adik, kalau kamu mau menikmati kerajaan Allah, kerajaan sorga di mana Tuhan menjadi raja dalam hidup kamu, kamu harus mengorbankan tahta kamu, kesukaan kamu, kecenderungan kamu untuk menyenangkan diri sendiri. Tahta kamu kasih kepada Tuhan yang menjadi raja. Baru kamu bisa menikmati Tuhan sebagai raja. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kamu bisa nikmatin. Nah, adik-adik, untuk itu yuk mari kita sama-sama menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Satu lagi hal loh yang Lause dapatkan saat Lause mempersiapkan ini, bahwa kita ini hartanya Tuhan. Benar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi kan maha kaya. Dia menciptakan semuanya, miliknya ada dalam dunia ini. Tapi yang paling berharga adalah kau dan aku. Mau tahu buktinya? Dia mengirimkan anaknya Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib. Itu sangat berharga. Kita ini hartanya Tuhan. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, kita warga kerajaan sorga dan Allah sebagai raja kita berelasi yuk. Kita menghargai relasi dengan Tuhan. Ya, mulai saat ini mari kita sama-sama menghargai relasi dengan Tuhan. Nah, simpan dalam hatimu, Tuhan memberkati. Mari kita doa dulu ya, yuk. Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau singkapkan kepada kami, Engkaulah pemilik harta terbesar dalam dunia itu, yaitu kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami dan Kau singkapkan kepada kami apa yang terpenting dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami supaya kami menghargai pemberian-Mu ini, relasi yang Kau berikan dengan kami. Sehingga ya Tuhan, saat kami hidup, kami tidak sembarangan, tapi kami sungguh-sungguh menggunakan waktu kami, menggunakan seluruh hidup kami untuk menghargai pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebagai pengingat supaya kalian ingat terus nih tentang firman Tuhan hari ini, kita ayat hafalan yuk sama-sama ya. Ayo sama-sama, Yeremia 29 ayat 13. Lagi ya, Yeremia 29 ayat 13. Isinya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lagi, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.